Oke, masuk ke bahasan selanjutnya, yakni praktek ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memandang bahwa ayat Makkiyah menyeru kepada sabar ya dalam menghadapi gangguan dan tidak memerangi orang kafir karena keadaan kaum muslimin yang lemah ya, ya kan memang saat itu lemah gitu ya. Jadi saat di Mekah itu emang keadaan muslim itu lemah gitu. Bukan lemah itu, lemah dari kuantitas. Kuantitas. Kualitas iman mah pasti kuat tuh. Yang namanya Nabi dan para sahabat mah tidak usah dipertanyakan. Ini mah kuantitas jumlah lah. Ya, kalau jumlah. Ya, pas itu juga di perang juga kan kalah jumlah, cuman saat itu juga kan bagaimana Nabi baru memulai dakwah dan dakwah di Mekah gitu ya. Prosesnya ya begitulah ala kadarnya. Kemudian juga menghadapi rintangan yang sangat berat Nabi itu ya di Mekah sampai pamannya itu kan gitu. Beliau sampai dijatuhi ya batu gitu ya. Tapi tidak melawan saat itu juga, tidak melawan. Makanya tidak ada ayat tentang jihad ketika di Mekah. Karena memang keadaan kuantitasnya lemah dan juga sarana prasarana lemah gitu. Untuk memerangi nggak ada gitu ya. Iya. Jadi untuk memerangi itu nggak ada sedikit sekali ya, sedikit sekali yang berkualitas untuk bisa memerangi. Nah baru ketika di Madinah kan kaum muslimin semakin banyak ya, semakin banyak dan juga kualitas senjatanya kan. Nah itu kalau melihat ke senjata ya, kalau melihat ke jihad ya, barulah disitulah ada nanti ketika sudah diperangi baru memerangi gitu ya. Tapi iya Islam tidak menyerang duluan gitu. Iya, iya. Baru nanti ada ayat tentang jihad ya dan menggunakan kekuatan karena sesuai dengan keadaan kaum muslimin yang telah kuat. Beliau berkata ayat-ayat Makkiyah itu berlaku ya, yakni setiap mukmin yang lemah untuk menolong Allah ya. Jadi ayat-ayat Makkiyah itu diantaranya menolong Allah dan Rasulnya dengan tangan, tidak juga dengan lisan ya. Maka ia menolong sesuai dengan kemampuan yang ada, yaitu dengan hati yang semisalnya. Dan ayat-ayat yang menyuruh meremehkan kaum muhadin ya, yaitu orang-orang kafir, berlaku pada setiap mukmin yang kuat dan mempunyai kemampuan untuk membela Allah dan Rasulnya dengan tangan dan lisannya. Dengan ayat-ayat seperti kaum muslimin kaum muslimin mempraktekannya di akhir usia Rasulullah SAW dan di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi saat itu ya ketika di Mekah itu hanya dengan tangan, tidak juga dengan lisan gitu ya. Karena emang saat itu kan masih lemah, belum ada perintah untuk memerangi. Nah, lanjut, barang siapa yang berada di suatu negeri atau pada saat ia menjadi lemah, hendaklah mempraktekkan ayat-ayat tentang sabar. Nah, ini kan bisa kita apa terapkan dalam kehidupan kita ya.
tentang sabar ya. Sabar dan memaafkan orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya. Dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin. Jadi kalau lemah kekuatan ya, ya sabar dan maafkan gitu ya orang yang mengganggu itu ya. Makanya fa'fu wasfahu ya, di ayat yang lain juga fa'fu anhum wasfah ya gitu. Menyeru agar memaafkan ya. Menyeru agar memaafkan dan berlapang dada gitu. Iya, masih lemah jadi maafkan dan lapang dada gitu. Lemah fisik gitu, lemah kurang Ya lemah kekuatan gitu lah gitu. Bukan nama sedikit. nya sedikit, Ya lemah kalau kekuatan 100 orang kurang 5-an atau gitu. 10 kurang gitu ya. Ya, dan juga dakwah Islam itu baru dimulainya kumaha artinya bagaimana kuat gitulah gitu. Baru di Madinah mah pasti tah eta mah ya, kekuatan itu luar biasa kalau di Madinah. Di Mekah mah ya naon gitulah al qadarna gitu. Ala kadarnya juga gitu. Nah gitu. Makanya ya sabar maafkan. Ya ketika misalnya Tapi itu Ka'bah gak dirusak tuh orang-orang kafir. apa Ka'bah ya Ka'bah itu paling diisi sama berhala-berhala dulu juga kan. dikelilingi lagi. Ya di Mekah itu dulu waktu Rasulullah mulai berdakwah ya gitu ya di ada berhala-berhala Berhala lagi ya. di Ka'bahnya. Ya makanya kan diseru untuk bertauhid. Nah, diseru untuk dikatakan tauhid ya gitu. Perintah tauhid ya, ayat-ayatnya tentang tauhid, akidah, tentang keimanan ya. Nah itu ini juga berlaku misalnya ketika kita berdakwah tuh ya. Ya kita misalnya dakwah berat tuh ya, maka yang ikutnya atau yang contoh lah gitu ya di kalangan kita ya bersabarlah dan memaafkan ya ketika memang dakwah itu belum berhasil gitu ya. Dakwah belum berhasil ya, sabar maafkan ya, tolong langsung gitunya apa nyeletuk bid'ah gitu ulah gitu langsung gitu nyeletuk bid'ah, sabar weh lah gitu, sampaikan dengan lembut dengan penuh kasih sayang. Iya mah nyeletuk langsung bid'ah kafir gitunya emang guys Katakan bi'ah talilan oke ngamuk. sabar weh lah gitunya sabar, can mampu maafkan, tenang weh gitu ya. Talilan bin'ah pengen ngamuk. Jadi ini tahapan dakwah juga demikian berlaku ya. Di zaman dulu kan sekarang sih sudah bisa lewat HP, bisa lewat YouTube-nya. Hmm. Jadi kesabaran dan memaafkan itu sangat penting ya dalam proses berdakwah ya. Apalagi orang yang misalnya baru diutus, ini orang baru jadi mubalik lah gitu. Atau langsung lah menyebutkan di khutbah Jumat disebutkan oh yo bid'ah cenah ulah oh kamu di khutbah Jumat tuhnya jamaahna seueur di mana-mana gitunya Campur lah campur-campur lah jadi kan ada yang gitu NU yang ya, Muhammadiyah yang versi langsung disampaikan kan gitu hal-hal yang bertentangan yang tidak sependapat dengan mereka udah itu mah ngamuk iya. jadi ribut. Sampaikanlah
Ya yang ringan-ringan, apalagi khutbah Jumat mah ya ringan-ringan ya. Tidak usah berat-berat, tong panjang teuing gitu nya. Ya tegas mah boleh, emang khutbah Jumat kudu sampai memerah-merah gitu kan, Nabi itu kan demikian ya. Tapi ya kadarnya jangan sampai menimbulkan ya gitu nanti kalau ya gejolak gitu lah. Model di daerah perbukitan mah nggak angkan daerah Eh, kotanya. Nah, eta NU kan anu di RT 2 geus ya makanya ini disampaikan ya tentang surga neraka lah gitunya ringan-ringan ya surga neraka tentang hari akhir tentang Islam gitu ya ringan lah gitu atau hamba apa golongan lainnya. atau kisah-kisah tanya kan orang kadang tentang kisah-kisah gitu ya Manis-manis kisah-kisah. kisah-kisah yang juga itu ya bukan kisah-kisahnya bukan kisah-kisah bertema cinta ulah gitu Pak. Tapi kisah-kisah yang benar-benar memotivasi untuk beramal soleh gitu Nabi Musa, Nabi Isa gitu masih gitu ya kan. ya bukan kisah-kisah yang lebay gitu hati-hati jadi pilihan lah untuk khotbah banyak gitu Dakwah berhadapan dengan kafirun. pilihan lah gitu untuk memotivasi beramal ya motivasi cinta akhirat nah, itu ya. Dia diketuk dulu hatinya lah gitu karena itu ya metode Nabi diantaranya yang pertama itu ya nah baru nanti kaum muslimin yang punya kekuatan hendaknya praktekkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk para imam kekafiran yang ingin merusak agama ya yang merusak Islam tuh ya dan memerangi ahli kitab tuh ya memerangi ahli kitab sampai mereka memberikan jizya atau pajak ya dalam keadaan mereka terhina ya Kalau ahli kitab siapa saja sih? ahli kitab ya udah jelas Yahudi Nasrani enggak tuh titik Kan ya ada gitu Jabur kan ada itu iya Taurat. kan mereka dikatakan apa di surat Al-Baqarah kemarin saya udah jelasin ya ya kalau mau nanti rekamannya kalau mau itu ya Ya, ahli kitab. ahli kitab itu Yahudi Nasrani udah jelas tuh ya gitu Ya kan Nabi murid-murid Nabi Musa ahli kitab sudah. iya Bukannya ya semua juga pokoknya mah Yahudi Nasrani ahli kitab itu karena Nasrani kan mereka Isa Al-Masih kan. iya mereka kan dikasih kitab wahum yatslunal kitab ternyata Iya. cirinya itu wahum yatslunal kitab jadi disebut ahli kitab teh gitu Jadi semuanya kuduna sudah berpusat kepada Al-Qur'annya. iya setelah Nabi Muhammad diutus udah Al-Quran jadi pegangan. Hmm. Kata Syekh Muhammad bin Zamil Zainu kata beliau itu menguatkan pendapat Syekh Islam Qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamullah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Ini surah ya. Al-Jasiyah ayat 14 ya. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari apa pembalasan benar ya. Ini di sininya nggak disebutkan ya. Hari-hari pembalasan dari Allah ya. Karena dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Karenanya Allah menyuruh kaum muslimin yang lemah itu agar memaafkan orang-orang kafir yang menyakiti mereka dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang semisal. Tidak langsung disiksa ya. Ya, Kalau zaman Nabi Lut, Nabi Atta kan di Nabi Nuh kan di banjirannya. iya, Kalau Nabi Muhammad nggak berdoa gitu ya supaya selamat ya kan ya. Minta. iya gitu kan memang diperintahkan di Al-Quran juga supaya bersabar dulu, sabar dulu, ya. Iya. Jadi nggak
musuhan ya. Ya gitu. Doanya selalu baik lah. Ya itu hikmahnya ajaran Islam. Tidak mendoakan ya, mudah-mudahan umat yang tidak masuk Islam disiksa. Antak itu hikmah dakwah Nabi Muhammad nya. Luar biasa dakwah Al-Qur'an teh. Maka menunjukkan bahwa memberi maaf dalam keadaan kaum muslimin lemah adalah disyariatkan. Jamaah Islam di zaman ini ya, hendaklah praktekkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu menyeru kepada sikap sabar dan memaafkan sampai Allah mendatangkan pertolongannya ya. Nah, itu demikian tentang tafsir ya.